Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, firman yang kami tahu adalah pelita dan pegangan dalam hidup kami, firman yang menguatkan kami di tengah-tengah persoalan hidup yang kami alami, firman yang menguatkan kami ketika kami jatuh dan tak berdaya. Kami percaya Tuhan, setelah mendengar dan merenungkan firman-Mu, kami kembali ke rumah kami, meneruskan panggilan bahkan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah kekasih dan juru selamat hidup kami. Amin. Firman Tuhan dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kita akan membaca secara bergantian. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudaraku akan membacakan ayat yang genap. Seterusnya kita bergantian hingga ayatnya yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul "Semuanya Adalah Kasih Karunia", langsung berkata-kata demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian jawaban kita pada saat ini yang disebut berbahagia, ialah kita semua jemaat Tuhan yang bersama-sama membaca, mendengarkan, dan mau melakukan firman itu dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan karena kita juga sudah ada di minggu terakhir di bulan Agustus. Tanpa terasa kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Agustus. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih boleh ada memberkati hidup kita, dan sampai hari ini kita masih boleh diberikan waktu dan kesempatan, umur yang panjang, sehingga kita boleh ada di tempat ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap benda dicipta dengan tujuan tertentu. Jadi ada tujuan. Dan untuk penggunaannya seringkali itu disertai dengan buku petunjuk pemakaian.
Apabila benda tersebut digunakan sesuai dengan tujuan itu, ia diciptakan dan dipergunakan sesuai dengan petunjuknya, maka ia akan bermanfaat dan awet digunakan. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika benda itu tidak difungsikan sebagaimana seharusnya, bisa saja ia akan menjadi kurang berguna. Mungkin bisa saja kursi kita orang pakai makan, lemari es kita orang pakai untuk torpe baju, tapi bukan itu. Ada buku petunjuknya, sehingga lemari es bukan orang pakai untuk taruhan baju, tetapi untuk lemari pendingin. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, untuk apa? Apakah tujuan manusia itu dibuat? Apakah atau adakah buku petunjuk? Nah, firman Tuhan menyatakan bahwa manusia diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan baik, dan itu sudah dipersiapkan oleh Allah dari awal atau sebelumnya. Betapa indah rencana Allah bahwa kita manusia diciptakan bukan untuk menjadi orang yang hanya kaya, yang hanya bisa berpengaruh, yang hanya punya jabatan tinggi. Tidak hanya itu, namun untuk melakukan pekerjaan baik Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, bisa saja seseorang menjadi kaya tetapi sifatnya tidak baik. Seseorang punya jabatan tinggi tapi sifatnya jahat, minta ampun. Ia melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia kaya tapi dia korupsi. Dia kaya tapi dia sombong. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah yang dikehendaki oleh Allah? Yaitu melakukan pekerjaan. Apakah melakukan pekerjaan yang tidak baik? Memang mungkin dalam pandangan kita manusia, dia berhasil, tetapi tidak bagi Allah. Jadi penting kita sebagai manusia merenungkan hidup kita. Apakah kita telah hidup sebagaimana yang Allah harapkan? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita pada saat ini, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, kita tahu bersama bahwa Paulus berada dalam penjara saat menulis surat ini. Dan tentu saja Paulus mempunyai tujuan dalam menulis surat ini. Secara umum, tujuan Paulus menulis surat ini adalah agar jemaat mengenal Allah dengan benar. Dan surat ini juga berisikan tentang nasihat, tentang perintah, tentang himbauan kepada jemaat di Efesus, supaya mereka mengerti segala rencana Tuhan, dan agar seluruh alam, baik yang di surga di bumi, menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi fokus bagi kita? Apa yang kita kejar setiap hari dalam menjalani hidup yang hanya satu kali saja di dunia ini? Jangan sampai kita salah melangkah. Sebab kalau kita tidak hidup sesuai dengan buku petunjuk dari Allah, sesuai dengan rencana Allah, itu berarti kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan baik. Maka sesungguhnya kita gagal. Kita mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan, tapi tidak nampak dalam perbuatan kita. Kita akan rajin beribadah, tapi tidak peduli dengan pergumulan orang lain. Kita rajin datang untuk hadir dalam persekutuan, tapi kita cekcok dengan tetangga-tetangga kita. Kita rajin dalam beribadah, tapi kita tidak ada kasih.
menjadi manusia untuk melakukan pekerjaan baik. Sebagai ciptaan kita manusia, Allah telah merancang dan mempersiapkan kita untuk melakukan berbagai pekerjaan baik sebagai buah iman kita. Allah mau supaya kita melakukan kehendaknya, yaitu memuliakan Tuhan dengan perilaku, dengan sikap hidup yang dapat diteladani, dapat menginspirasi banyak orang, dan Roh Kudus memampukan kita melakukan perubahan sehingga kita bisa melakukan segala kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan di minggu terakhir bulan Agustus saat ini, kita diajak untuk berbuat baik. Jadi saat kita manusia sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, itu karena semata-mata kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan untuk terus berbuat baik. Jadi kita diselamatkan bukan karena supaya berbuat baik, tetapi kita sudah diselamatkan, jadi kita harus berbuat baik. Karena kita sudah diselamatkan, jadi apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi buku petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita, itu yang harus kita taati. Pesan firman Tuhan hari ini adalah hendaklah kita semakin giat melakukan pelayanan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah ada di minggu terakhir bulan Agustus tanpa terasa, tapi biarlah Roh Kudus Tuhan akan terus menyertai langkah juang kita untuk terus berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan kita pun juga boleh bersyukur kepada Tuhan yang sudah membimbing dan menolong kita, sehingga hampir semua di jemaat GKLB telah melaksanakan penjaringan, telah melaksanakan pemilihan majelis jemaat yang baru di tahun periode 2023 sampai di tahun 2028. Dengan berbagai keadaan dan kondisi yang terjadi yang mewarnai pelaksanaan kegiatan tersebut, semua karena kasih karunia Tuhan, sehingga semua proses itu dapat berjalan dengan baik. Semua bentuk pemberian diri yang telah kita lakukan merupakan tanda syukur kita untuk terus berbuat sesuatu yang baik di hadapan Allah. Karena itu, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, kita adalah orang-orang yang telah dihidupkan oleh kasih karunia Tuhan yang telah dikerjakannya dalam hidup kita melalui Yesus Kristus, sehingga kita pun dapat hidup dalam pengharapan dan kita dimampukan untuk bisa melayani di periode yang baru ini. Tuhan akan terus memberkati. Marilah kita melayani dengan sukacita sebagai tanda syukur kita atas anugerah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati dengan firman-Nya. Amin.